Oke, halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yones Prayoga. Seperti yang saya janjikan tadi, di video sebelumnya tentang dua fase itu, sekarang sudah menginjak di fase tertutup. Dan sebelum kita lebih lanjut tentang fase tertutup, karena banyak banget, kemungkinan besar aku akan jelaskan sampai mainnet supply ya. Jadi nggak sampai bawah. Kalau sampai bawah kayaknya sih aku lihat di bawah-bawah sudah aku jelasin dan bukan tidak terlalu penting, tetapi sudah saya jelaskan. Jadi ngapain aku buat video lagi? Oke. Tapi di video kali ini ada dua part yang jelas karena ini panjang banget. Sudah aku kelompokkan menjadi dua part. Yang part pertama kita bahasnya adalah peluncuran mainnet jaringan tertutup ya. Nanti part kedua adalah pasokan jaringan utama. Jadi ada banyak yang harus aku jelaskan ke kalian para pioner. Tapi sebelumnya aku mohon minta like-nya, aku mohon minta subscribe-nya ya, bener-bener aku minta like-nya agar teman-teman pioner lain lebih bisa memahami yang namanya P-Network. Dan ini sudah mulai tahap-tahap akhir. P-Network akan launching dan sekarang walaupun jaringan tertutup itu sangat berprogres sekali dan benar-benar cepat progresnya daripada dulu yang masih awal-awal. Itu progresnya sangat lama, bisa kita tunggu sampai 2 tahunan, tapi sekarang sangat cepat sekali. Jadi kalian bantu saya like ya, agar video ini termasuk direkomendasikan oleh YouTube ya ke teman-teman pioner lain agar lebih mengerti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang memusingkan banyak teman-teman itu di sini bisa lebih memahami. Intinya seperti itu. Jangan lupa like-nya ya, like-nya sangat penting banget. Oke. Part pertama saat ini kita akan Kita akan membahas tentang jaringan tertutup yang sudah diluncurkan pagi tadi di Pi Network. Sudah aku translate juga jadi enak tinggal ngomong doang atau tinggal mengartikan saja. Tapi aku ingetin buat teman-teman yang belum punya P-Network, bisa kalian download P-Network dulu di Play Store. Setelah itu daftar ya dan masukin kode GWYAP ya. Daftar dan masukin GWYAP kodenya ketika kalian sudah download di P-Network. Jangan lupa juga buat teman-teman yang sudah punya atau baru punya, jangan lupa juga untuk verifikasi karena sangat penting banget verifikasi. Verifikasinya ada di sini ya kalau kalian lupa. Oke. Verifikasinya ada di profile. Di profile itu harus kalian verifikasi akun, nomor telepon, dan verifikasi Facebook. Jadi kalian tidak akan kehilangan yang namanya koin Pi karena ada saatnya Pi ini akan dihapus ketika mereka tidak bisa KYC atau memverifikasi nomor telepon atau verifikasi Facebook. Sehingga kalian harus verifikasi akun dulu ya. Nah, kita tidak mungkin membaca di sini menggunakan bahasa Inggris, kita sudah siapin. Kita lanjut ya ke bagaimana lebih lanjutnya tentang jaringan tertutup di Pi Network. Oke, lanjut. Pi Mainnet, like-nya ya, like-nya lagi. Oh, sorry. Like-nya lagi. Pi Mainnet sekarang aktif ya, tepatnya pagi tadi. Memulai periode jaringan tertutup dari fase mainnet di mana blockchain mainnet di firewall untuk melarang konektivitas eksternal tetapi memungkinkan transfer peer-to-peer dan peer-to-app dalam jaringan tertutup atau sebaliknya app-to-peer. Mainnet dapat dilihat di Block Explorer. Block Explorer itu ada di, kalau kalian lihat ada di namanya Pi Browser. Di Pi Browser di situ ada yang namanya Block Explore ya, Pi Explore di sini. Blockchain.p. Ini adalah explore di mana seperti kalau kalian tahu kita lihat di bsc.com ya, bsc.com seperti ini kita bisa lihat keluar masuknya koin atau ya intinya validasi yang dilakukan oleh P-Network. Sama seperti ini juga bisa di ETH scan juga bisa atau BTC scan juga ada. Seperti itu, persis ya. Dompet Pi sekarang dapat menampilkan saldo testnet dan mainnet. Meskipun saldo semua orang mainnet saat ini 0. Sudah saya contohkan tadi di mana dompet Pi sudah punya namanya
sorry, ini kita harus login lagi. Semoga ini nggak perlu login lagi, tapi kayaknya harus login lagi. Iya, harus login lagi. Intinya lihat video sebelumnya deh. Itu di dompet sudah ada 2 tipe, di mana testnet sama mainnet itu sudah aktif ya. Walaupun mainnetnya masih 0 karena memang harus KYC dulu, nanti koinnya akan ditransfer ke dompet. Semakin banyak perintis yang lulus KYC, mereka akan dapat mentransfer saldo mereka ke mainnet. Solusi KYC akan segera hadir untuk mulai memverifikasi identitas pioner dan validator orientasi. Ada pertanyaan di mana KYC, kalau semuanya KYC itu belum dilakukan gimana Mas? Ada tahap di mana nanti ketika memang suatu akun itu tidak bisa melakukan KYC atau gagal melakukan KYC, koin yang didapat atau koin ditambang dari dia sendiri atau dari orang yang dia ajak akan dihapus ya, akan dihanguskan agar tidak mengganggu namanya supply dari pioner keseluruhan ya. Itu akan dihapus. Jadi jangan sampai lupa nanti ada KYC atau tidaknya untuk orientasi identitas kalian ya sebagai validator, dan divalidasi lah intinya gitu ya. Lanjut. Perhatikan bahwa jaringan Pi tidak menjalankan ICO atau segala jenis penjualan crowdfunding Pi. Jadi kalau kalian tahu di situ ada airdrop, kalau koin-koin kalau yang biasa kenal tentang token-token koin baru dan lain-lain, itu ada ICO, ada penjualan crowdfunding, itu ada airdrop, ada sale ya, coin sale dan segala macam. Itu Pi tidak ada. Dengan demikian, pihak manapun yang meniru Pi Network itu sangat berbahaya. Banyak sekali pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Pi Network ya. Itu jangan diikuti karena Pi Network hanya di jaringan ini saja, dan jaringan resmi Pi Network dan aplikasi resmi Pi Network atau pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal dan palsu. Ingat, jangan dilupakan ilegal dan palsu. Jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Pi Network tanpa atau tidak berada di akun resmi Pi Network itu sendiri. Setiap penjualan Pi kepada perintis tidak sah dan tidak memiliki afiliasi dengan tim inti Pi. Perintis harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem melalui aplikasi saluran kami. Selanjutnya, Pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari aplikasi Pi resmi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet Pi Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi dengan cara lain adalah palsu. Ya, mohon perhatian ini. Pi sudah jelas mengatakan bahwa jika ada orang yang mengatasnamakan Pi Network atau kalian mungkin dapat Pi gratis bla 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 bla, kalian harus klaim bla 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 bla, jangan pernah dipercaya karena nanti akan saya update berbagai macam update terbaru tentang Pi Network. Jadi jangan lupa di-subscribe, dan aku butuh like-nya dan komen positif dari kalian agar banyak yang tidak tertipu ya. Oke, di bawah ini adalah draft baru bagian pasokan dan penambangan Pi dari white paper kami. Penambangan akan berlanjut di fase mainnet, tetapi dengan tingkat penambangan yang disesuaikan secara dinamis dalam pasokan terbatas. Untuk detail lebih lanjut, baca bagian white paper baru yang mengulas cara kerja pasokan dan penambangan sebelum mainnet dan jelaskan bagaimana dan mengapa mereka akan berubah di mainnet. Kami juga akan menyimpan bab peta jalan yang dirilis sebelum di bagian bawah untuk referensi. Umpan balik Anda diterima sebelum kami memperbarui white paper resmi di situs web kami saat Open Network dimulai. Sebentar ya. Intinya kalian berarti jangan pernah percaya dengan yang lain juga, dan selalu baca tentang peta jalan atau roadmap dari Pi Network itu sendiri. Ya, pasokan terbatas di white paper Pi yang terbaru nanti akan ada fase di mana tingkat penambangan akan menurun yang disesuaikan secara dinamis ya, pasokan terbatas. Kenapa? Karena seperti awal dulu Pi pertama kali dimulai dengan pioner yang sedikit itu bisa menambang lebih banyak daripada saat ini berjumlah 30 juta pioner. Itu menambangnya hanya 0,1 Pi per jam. Ya, ketika kita tidak punya referral atau tidak punya teman yang diajak, itu 0,1 Pi per jam. Nantinya akan bertahap, akan dikurangi lagi, sehingga akan adanya keunikan di mana koin tersebut itu terbatas dan sangat sulit untuk ditambang lagi. Maksudnya bukan karena sulit ditambang, untuk menjaga
keunikan itu ya, agar tidak banyak tersebar atau inflasi nantinya. Oke, lanjut. Hari ini kami juga merilis peninjauan antarmuka penambangan baru bagi Anda untuk melihat simulasi mekanisme penambangan mainnet baru dalam pengaturan hipotesis dan untuk membantu Anda mengkalibrasi pengaturan penguncian Anda seperti lockup yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Mekanisme penambangan baru belum akan berlaku sampai lebih banyak orang lulus KYC dan bermigrasi ke mainnet. Sebelum itu, semua pioner dapat melanjutkan menambang pada mekanisme pra-mainnet seperti sebelumnya. Setelah simulasi dan kalibrasi selesai dan cukup banyak pioner telah bermigrasi ke mainnet, mekanisme penambangan mainnet yang baru akan berlaku dan diumumkan di layar beranda. Jadi kalian tinggal tunggu aja update-nya dan nyalain lonceng di YouTube ini karena saya akan nanti buat YouTube baru, bukan YouTube baru, tetapi video baru yang tentang update pioner dan Pi Network ini ya. Jadi kalian nggak ketinggalan tentang info-info terbarunya. Terus nanti akan bertahap tentang KYC-nya. Di sini memang terlihat KYC masih belum bisa diselenggarakan dan hanya beberapa yang sudah lulus KYC, 100 orang per negara. Nanti kita akan secara bertahap akan diberikan kesempatan untuk KYC. Jadi sabar saja. Lanjut ke apa ya? Nah, kok aku langsung ngeblank. Lanjut ke topik berikutnya. Model token dan penambangan. Desain token suara yang dipikirkan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan jaringan cryptocurrency. Ini memiliki potensi untuk menciptakan insentif untuk membootstrap pembentukan dan pertumbuhan jaringan, membangun ekosistem yang digerakkan oleh utilitas, dan dengan demikian mendukung cryptocurrency yang mendukung sistem semacam itu. Apa yang didorong oleh jaringan menunjukkan banyak hal tentang apa yang dibutuhkan jaringan. Misalnya, pertumbuhan jaringan atau penciptaan utilitas yang didorong oleh fundamental, sekedar penyimpan nilai atau media pertukaran untuk ekosistem kripto natif. Bab ini mencakup pasokan Pi dan bagaimana perintis dapat menambang Pi dalam fase jaringan yang berbeda. Dan alasan desain yang mendasari untuk mekanisme penambangan yang berbeda termasuk untuk membangun dan mengembangkan jaringan dan untuk memberi insentif pada utilitas dan permintaan. Perhatikan bahwa Pi adalah cryptocurrency layer 1 yang berjalan di blockchain-nya sendiri yang dimaksudkan dengan token di sini. Jadi maksudnya adalah dari model token dan penambangan ini adalah memang Pi sama atau hampir mirip tetapi beda. Cara penambang juga beda. Kalau Bitcoin, Ethereum itu kita harus menambang menggunakan VGA, tetapi Pi memiliki desain baru agar semua manusia, semua umat masyarakat dunia itu bisa menambang Pi, tidak harus membeli VGA. Itu adalah keunikan dari Pi dan itu satu-satunya ya. Pi, walaupun ada yang lain yang bisa mendapatkan koin tetapi tidak sebesar Pi koin. Dan seperti kripto pada umumnya, Pi juga berbentuk seperti Bitcoin dan Ethereum, bukan seperti anak dari jaringan seperti BSC. BSC kan bisa buat token sendiri seperti Shiba Inu, atau Shiba Inu bukan di BSC tapi di Ethereum. Contoh SafeMoon dibuat dari jaringan BSC, bukan seperti itu. Tapi kalau Pi itu benar-benar di jaringan Pi sendiri. Jadi bukan mengikuti jaringan BSC, Ethereum atau BTC itu sendiri atau Polkadot atau Avax ya, atau ya banyak sekali Kraken dan segala macam. Tidak, kalau Pi itu berjalan di blockchain-nya sendiri yang dimaksud dengan token di sini. Jadi benar-benar hanya Pi yang berjalan di Pi. Oke. Itu yang mendorong nanti jaringan menunjukkan banyak hal tentang apa yang dibutuhkan jaringan. Terus lanjut, pasokan Pi. Visi Pi Network adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer dan pengalaman online paling eksklusif di dunia. Didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk mewujudkan visi ini, penting untuk mengembangkan jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas sambil menjaga keamanan blockchain dan kelangkaan Pi. Sementara tujuan ini selalu memadu model pasokan token dan desain penambangan.
Perbedaan utamanya adalah fase pra-mainnet berfokus pada mendorong pertumbuhan jaringan dan mendistribusikan Pi secara luas, dan fase mainnet akan fokus pada penghargaan bentuk kontribusi pioner yang lebih beragam sambil memperkuat pasokan Pi. Oke, aku jelaskan pelan-pelan. Jadi visi Pi ini adalah membangun ekonomi peer-to-peer dengan paling eksklusif di dunia, karena tahu sendiri bahwa Pi itu berbeda dengan koin-koin BTC, Ethereum. Ntar lagi aku jelasin kenapa kok aku ngomong berbeda. Terus Pi juga menjaga keamanan blockchain-nya dengan kelangkaan Pi yang sudah disebutkan tadi, bahwa setiap periode itu ada saatnya Pi penambangannya dikurangi, ya. Sehingga kalau pengen meningkat untuk menambang, ya kita harus lock up itu tadi, sehingga kelangkaan Pi tetap terjaga dengan baik. Nah, sekarang perbedaan, kenapa aku bilang tadi ada perbedaan antara BTC dan Ethereum. Oke, BTC, Ethereum, dan koin BNB dan lainnya itu adalah koin-koin yang diciptakan sebelum orang lain mengenal koin tersebut, sehingga mereka harus memasarkan dengan marketing mungkin atau dengan cara kerja mereka itu memperkenalkan, aku punya koin BNB loh, ini gini sudah bisa dibeli bla 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 bla. Tapi Pi itu berbeda. Pi mencari jaringannya dulu, ya, memperkenalkan kepada komunitasnya, ini loh Pi. Tapi belum bisa dibeli ya, hanya bisa ditambang. Tapi mau nggak bareng-bareng untuk mengembangkan Pi? Oke, seperti itu perbedaannya. Jadi Pi sama seperti gampangannya itu, dia bukan mencari peminat dulu. Ya, sorry, bukan mencari peminat, tetapi dia bukan membuat produknya dulu baru mencari peminat, tetapi kebalikannya. Pi itu mencari peminatnya dulu. Ketika sudah terkumpul dengan banyak peminatnya, baru barangnya dibuat. Sama seperti kalau kita menjualan online, itu namanya pre-order lah ya. Kalau pre-order kan, siapa sih yang mau beli? Siapa sih bro yang mau beli makanan aku? Berapa orang? Oh, minggu ini 10 orang. Ya udah, aku buat seminggu gitu. Jadi bukan bikin produknya dulu baru mencari orang yang pengen beli produkku, tetapi mencari peminatnya dulu baru membuat produknya. Itu perbedaan Pi. Agak bingung ya. Mohon maaf kalau agak bingung, mungkin bahasaku kurang fleksibel. Kayak gitu. Jadi benar-benar berbeda, dan komunitas Pi sekarang sudah 30 juta pioner, dan itu pun walaupun belum Pi mengeluarkan koinnya atau bisa dijual belikan dan ditransaksikan, tapi mereka sangat-sangat komitmen untuk menjaga Pi berkembang. Itulah kehebatan dari Pi, tanpa harus mencari kepercayaan dari aset yang memang sudah bisa dijual dan dibelikan, tetapi belum bisa dijual dan dibelikan dan belum bisa digunakan sudah dipercaya. Itu hebatnya Pi. Oke, lanjut. Pasokan pra-mainnet. Pada tahap awal, fokus Pi Network adalah mengembangkan dan mengamankan jaringan. Bootstrap untuk membangun masa kritis peserta sangat penting untuk jaringan dan ekosistem apapun. Didorong oleh visi untuk menjadikan Pi sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia, mendistribusikan Pi dan membuatnya dapat diakses secara global semakin menambah fokus dan pada pertumbuhan. Ya, sama seperti yang aku jelaskan tadi. Menyebarkan dulu dengan banyak, menyebarkan pengenalan dulu Pi seperti apa sampai banyak yang menggunakan, itu akan membuat Pi ini bisa diakses secara global dan sangat banyak orang yang bisa menggunakannya di seluruh dunia. Algoritma konsensus Pi bergantung pada grafik kepercayaan global yang dikumpulkan dari lingkaran keamanan masing-masing pioner. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi insentif kepada pioner untuk membentuk lingkaran keamanan individu. Ini berarti persediaan token yang tersedia sebagai hadiah penambangan yang tidak dibatasi secara eksplisit sebelum mainnet. Jadi bisa menambang berapapun koin yang pengen ditambang ya, karena kita memang Pi berfokus pada membentuk lingkaran keamanan yang sangat hebat ya, tersedia hadiah penambangan dan segala macam, itu yang sangat hebat. Pada saat yang sama, mempertahankan kelangkaan tertentu dari Pi adalah penting.
Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan, jaringan mengadopsi mekanisme penambangan di mana tingkat penambangan jaringan berkurang setengah setiap kali ukuran jaringan bertambah 10 kali lipat. Seperti saya jelaskan tadi, di mana awal dulu mungkin per jam itu sekitar 3,5 pi per jam menambang, berarti per hari kali 24 itu bisa dapat sekitar 50-an atau 60-an. 70-an lah. Bisa di kisaran 70 pi per hari. Bayangin, itu dulu. Tetapi semakin bertambahnya pioner, semakin bertambahnya komunitas, penambangan akan selalu berkurang, dikurangi setengah, agar menjadi sebuah jaringan pi atau pi itu mengalami sebuah kelangkaan kayak gitu. Menghasilkan serangkaian peristiwa separuh saat mencapai berbagai tonggak pencapaian dari perintis yang terlibat. Peristiwa separuh berikutnya berdasarkan model ini adalah ketika jaringan mencapai 100 juta perintis yang terlibat. Sekarang masih 30 juta perintis atau pioner. Itu akan berubah lagi nanti ketika 100 juta perintis. Saat ini kami memiliki lebih dari 30 juta perintis yang terlibat. Jaringan juga mempertahankan opsi untuk menghentikan semua penambangan sama sekali jika di jaringan mencapai ukuran tertentu yang bagaimanapun belum ditentukan. Opsi untuk membatasi pasokan pi tidak dilakukan sebelum mainnet. Oleh karena itu, membuat total pasokan tidak tentukan atau fleksibel atau masih dinamis ya. Karena belum ditentukan nih kira-kira kapan batas pi bisa ditambang lagi dan berapa maksimal pi bisa ditambang ya. Itu jadi belum itu sampai nanti adanya mainnet, oke. Model pasokan pra-mainnet dengan mekanisme penambangan yang disebut dengan aksibilitas, pertumbuhan, dan keamanan telah membootstrap komunitas lebih dari 30 juta perintis yang terlibat dengan jutaan lingkaran keamanan yang saling terkait. Cara sederhana dan dapat diakses untuk menambang pi di ponsel membantu mendistribusikan token secara luas di seluruh dunia, termasuk di antara populasi yang telah ditinggalkan dari revolusi kripto karena kurangnya model, pengetahuan, atau teknologi. Dengan melakukan itu, jaringan menghindari konsentrasi kekayaan ekstrim yang terbukti dalam Bitcoin dan cryptocurrency lain. Mempersiapkan diri untuk menjadi ekosistem terdesentralisasi peer-to-peer sejati dengan volume peserta dan transaksi yang cukup besar untuk pembuatan utilitas. Maksud dari pembahasan yang terakhir adalah P itu pengen tidak hanya orang kaya yang semakin menjadi kaya, tetapi mereka yang ada di ekonomi rendah juga bisa menikmati penambangan pi secara luas. Kenapa? Sekarang kita bayangkan, ketika kita menambang BTC, yang pertama kita harus butuh namanya VGA, punya komputer yang sangat bagus lah, kapasitasnya sangat besar. Tidak semua manusia atau tidak semua masyarakat memiliki keuangan yang cukup untuk membeli VGA dan membeli komputer yang punya kualitas bagus, sehingga mereka terbatas untuk menambang dan kalah menambang dari mereka yang sudah mempunyai modal dan kaya menambang BTC ya. Ya pastinya mereka ketika mereka punya duit untuk menambang, ya mereka yang lebih kaya makin kaya gitu. Nah, P itu mencoba membuat sebuah model yang setara. Jadi tahap manusia setara, seimbang. Ya memang membutuhkan modal yaitu handphone. Tetapi handphone sendiri tidak perlu handphone yang punya kualitas tinggi ya. Mungkin iPhone 13 kayak, mungkin iPhone 15 nantinya. Enggak. Semua yang memiliki Android atau smartphone yang bisa menginstal aplikasi Pi Network itu semua bisa dilakukan. Gitu ya. Jadi tidak memandang bulu ya, tidak memandang bulu kalian ya. Walaupun kalian tidak punya bulu, kalian bisa menambang, tapi tetap dengan syarat 18 plus atau yang sudah dewasa, yang sudah bisa KYC ya pastinya, bukan yang tidak belum yang atau yang atau yang belum punya KTP, itu nggak bisa jelasnya, itu saja yang berbeda. Oke. Jadi benar-benar ingin merangkul semua orang bisa mendapatkan hasil dan penghasilan yang sama dengan orang yang bertaraf tinggi dan rendah, tidak ada perbedaan. Itu maksud model Pi, dan itu adalah visi dari Pi agar kita
bisa sama-sama sederajat, intinya seperti itu. Oke, itu saja yang bisa aku jelaskan untuk part pertama, karena ada part kedua tentang pasokan jaringan dan ini mau lumayan banyak, akan dijelaskan di video berikutnya. Jadi jangan lupa di subscribe dan aku minta bantuan kalian like-nya. Aku mohon kalian memberikan like kepada video ini sehingga banyak pioner-pioner yang bisa mengetahui pengetahuan tentang P-Network itu secara serentak. Dan kita yuk bareng-bareng, tidak pandang bulu, tidak membedakan kasta, kita sama-sama manusia dan Pi akan membentuk itu menjadi setara, ya. Oke, itu aja infonya. Saya Yohanes Prayoga. Tunggu video part 2 tentang pasokan jaringan utama P-Network. Bye-bye. Selamat menambang.